Shalom saudara. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama.
Mari kita salam kanan dan kiri, katakan selamat hari Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi ora barata kala takala barata kala bashiki la barata kala bu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu ya Bapa bagi setiap kami. Kami percaya ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami. Ada kesembuhan yang ilahi yang akan Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya dan terlalu amat terpercaya Tuhan kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Biarlah kami yang memiliki Tuhan kepercayaan Tuhan, iman Tuhan yang teguh Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang setia sampai Engkau datang kali kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan Tuhan setiap kami Tuhan untuk lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan memberkati Tuhan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, akan menguatkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Tuhan akan memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi bagi setiap kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan ketemukan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kirimkan Tuhan orang-orang berkualitas Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat yang baru, kasih mula-mula kami bisa bersaksi lewat kehidupan kami, karena Engkau sungguh baik, sehingga kami bisa memberitakan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan di wadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, curahkan Tuhan lebih lagi Tuhan sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami Tuhan akan Tuhan tuntun bagi setiap kami. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat
malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Wow, hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita, amin. Di mana Tuhan bangkit bagi setiap kita. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Biarlah Tuhan memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru pada pagi hari ini. Katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya,
kita semuanya berjiwa muda. Yes, amin. Tidak ada yang jaim, semuanya kita ikut joget, ikut Amin. melompat untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk selamatkan setiap kita. Bila setiap kita yang memiliki hati yang setia, kita bisa bersaksi dimanapun kita berada bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kami tak akan gentar, Tuhan. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih sungguh-sungguh. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati dan tebus dosa setiap kita. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok. Sebab Dia hidup. Kami tak akan gentar. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah bangkit bagi kita semuanya. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Pada saat kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan dikalahkan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Tuhan dibebaskan. Allah kita dahsyat, amin. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit. Mana suaranya? Bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo mari kita melompat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Saya percaya jemaatnya dia mata akan lebih semangat lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Wow, hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan dalam penyembahan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dimana Engkau begitu berarti Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Yes Lord. Saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Bagi yang bisa bahasa roh, bebaskan roh kita. Shikila bashakala bashak. Kami membuka hati untuk Tuhan. Your name is the highest. Your name is
the greatest. Your name stand above them all. Your throne and dominions, your power and positions, your name stand above the all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above it all. Your throne and dominions, your power and positions, your name stand above the all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above the all. Your throne and dominions, your power and positions, your name stand above the all. And the angels cry, holy, all creators cry, holy, you are living God, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are always be. Holy, holy forever. Yes, Lord Jesus. Engkau begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bila waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan di tempat ini Tuhan, kami bisa datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang baru Tuhan. Kau curahkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami yang haus Tuhan, Kau puaskan setiap kami Tuhan. Kami yang luka Engkau sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari kemenangan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan segala sakit penyakit kami, segala kegagalan kami Tuhan, segala amarah kami Tuhan. Bahkan Tuhan adalah akal pahit Tuhan yang ada Tuhan di dalam hati kami. Ya Tuhan, cabut itu semuanya Tuhan. Bila kami pulang di tempat ini Tuhan, ada kesembuhan yang ilahi yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Tuhan ubah Tuhan pola pikir kami. Tuhan ubah Tuhan hati kami Tuhan. Yes Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all. Your throne and dominions, your power and positions, your name stand above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above the whole. Your throne and dominions, your power and positions, your name stand above the whole. Oh, your name
highest, your name is the greatest, your name stand above it all. Your throne and dominion, your power and the seasons, your name stand above it all. And the angels cry, holy, all the angels cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creators cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord Jesus. Mari kita sama-sama bangun roh kita bangun iman kita bangun hubungan kita dengan Tuhan di tempat ini. Shakaral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 a baratakala bashikila baratakala 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 bashakalabu shekela bashelo. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Tuhan begitu baik, tidak ada habis-habisnya rahmat-Nya yang Dia berikan bagi setiap kita. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Yes, Lord. How great is our
How great is our God. How great is our God. How great Mengundang Pastor is Elisa. our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great is our God. Only see how great is our God. Oleh Tuhan. Horata karalabasya karadabasya kiradabasya. Kuriana masya karadabasya kiralabasya. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Yesus. Engkau ajaib. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Kami bersyukur buat kesempatan, kesehatan, undangan, cuaca yang baik, hati yang haus dan lapar untuk mencari wajah-Mu. Kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Kau gerakan langkah kami untuk datang ke gereja-Mu di GB Pantai Permata. Kesetiaan kami, komitmen kami berharga di hadapan. Karena Engkau adalah Raja, di atas segala raja, yang menjadi hamba yang taat dan setia sampai di kayu salib. Kami punya teladan Yesus Kristus yang mengajarkan kami. Dan kami bersyukur Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus urapi hamba, urapi kami semua. Kami percaya Tuhan, ada harta benda sorga yang tersembunyi akan kami bawa pulang, yang akan memberkati kami Tuhan. Sehingga kami tidak ada yang pulang dengan tangan hampa, tapi semua pulang bawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Biarlah kami semua diberkati, diperbaharui, dan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur, saya punya sukacita. Saya punya sukacita yang diberikan sama Tuhan, karena ada hal yang baru yang akan kita dapatkan. Ingat, kita tidak usah khawatir tentang apa yang Tuhan izinkan dengan gereja ini. Tapi saya percaya bahwa ada proses pembaharuan, pemurnian yang lebih baik. Karena ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu perlu kesetiaan. Ikut Tuhan itu butuh komitmen, hubungan yang berkomitmen. Dan saya percaya orang-orang di tempat ini sudah diberikan urapan untuk komitmen dan integritas. Yang berarti katakan yes. Ya, puji Tuhan. Saya lihat VOP sejalan dengan khotbah. Saya lihat lagunya tadi juga sejalan dengan khotbah.
Dan saya percaya firman Tuhan hari ini dahsyat, luar biasa. Saya belum pernah bawakan firman ini, dan saya percaya firman ini akan menguatkan iman kita, menumbuhkan iman kita, dan memateraikan iman kita untuk tidak meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi lebih melekat kepada Tuhan Yesus dalam segala proses, dalam segala hal yang Tuhan izinkan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Hari ini judul khotbahnya adalah King of Kings. Raja di atas segala raja. Saya sudah dapat tema khotbah ini kira-kira minggu lalu. Ya, perenungannya juga panjang, judulnya pun juga panjang. Ya, karena saya tadinya berpikir untuk memberikan judul Jesus is Messiah. Tetapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan, waktu saya edit, tiba-tiba jadi kacau gitu ya. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, tetap pakai judul ini. Dan saya baru mengerti apa yang Tuhan mau. Dan ternyata selaras tadi dengan Holy, tadi lagu Holy of Holy ya. Bahwa Jesus King of Kings. Raja di atas segala raja. Dan bahkan VOP-nya juga sejalan. Tentang Paulus yang menderita, yang datang untuk menyelamatkan, memberitakan Injil gitu ya. Memberitakan keselamatan, berita keselamatan. Dan dia datang untuk dianiaya. Gitu ya, dia hadir di situ untuk dianiaya. Nah, ini sama dengan kisah yang akan dibawakan hari ini. Hal yang tersembunyi, nubuatan di abad kelima sebelum Masehi tergenapi, dan kita akan belajar ya, juga tentang pertentangan teologi, ya, tentang ketidaksukaan banyak orang mengenai Injil. Ya, kita akan bahas. Ada rahasia sekalipun pewahyuan dan penggenapan nubuatan di akhir zaman. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, lanjut next slide. Dia lahir untuk kita, lahir untuk mati, dan mati untuk kita. Setelah mati, dia tidak mati selama-lamanya, tapi dia melawan senjata musuh yaitu maut. Dia bangkit untuk kita supaya kita punya kebangkitan. Dan setelah bangkit, dia naik ke surga untuk kita, untuk menyediakan tempat buat kita. Dia ada buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus adalah Mesias yang datang ke dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia tidak datang, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan selamat. Tetapi dia datang sebagai manusia untuk berbicara dengan manusia supaya manusia bisa diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu mati selama-lamanya, di neraka selama-lamanya, dibakar selama-lamanya. Ulat bulunya tidak pernah mati. Ulat dan cacingnya nggak pernah mati. Ya. Ulat bulu lagi, kayak lagu dangdut, ulat bulu. Ya. Ulat dan cacingnya tidak pernah mati di sana. Apinya pun menyala terus. Gitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan, Mesias yang dijanjikan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, itu sudah tergenapi. Banyak sekali nubuatan tentang Yesus, terutama dari kitab Kejadian. Ya. Allah sendiri yang berfirman bahwa akan ada seorang yang lahir dari seorang perawan. Dan itu tergenapi. Mesiah dalam bahasa Ibrani, Yunani Kristos, dalam bahasa Arab Al-Masiyah, Al-Masih. Kalau mau tahu, itu sudah dinubuatkan banyak sekali. Jadi kalau kita mengerti tentang kedatangan Tuhan, itu sangat berharga sekali. Lanjut. Nah, sebab itu kita akan pelajari apa yang kita bisa pelajari pada saat Paskah ini, kebangkitan. Kita akan pelajari 1 minggu sebelum penyaliban. Ini hal yang luar biasa. Banyak sekali orang merayakannya dengan Minggu Palma pada saat itu. Saya pernah merayakannya juga. Ya, ada 4 kitab dalam Injil yang menyatakan tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Bersaksi, menuliskan. Kenapa dia bisa nulis? Karena menyaksikan. Ya, walaupun ada beberapa orang bilang Matius tidak langsung menyaksikan. Ya, tapi Matius mengambil dari naskah Markus. Tapi saya tidak tahu kepastiannya seperti apa. Yang jelas, 4 kitab Injil meyakini, menuliskan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai raja.
Kita akan ambil dari kitab Matius, yang menjadi satu kontradiksi teologi. Nanti kita akan belajar. Dan kita akan buka kitab suci kita, yaitu Matius 21, ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Perikopnya apa di situ? Yesus dilulukan di Yerusalem. Ya. Kita akan baca bergantian supaya firman ini bisa hidup ketika kita memperkatakan, telinga kita mendengar, dan saya percaya kita secara pribadi lepas pribadi akan diberkati. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saya akan baca ayat ganjil, yang lain akan baca ayat genap. Dimulai dari saya dulu. Yang sudah dapat Matius 21 katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Matius 21. Yesus dilulukan di Yerusalem ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ayat 2. Ayat 3, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ayat 4. Ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ayat 6. Ayat 7. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat 8. Ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 10. Ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiran saya ketika Tuhan menuntun saya ke kitab ini. Kenapa? Hanya di kitab Matius yang menyatakan bahwa ada 2 keledai. Coba kembali ke ayat 7. Ayat 7. Membawa keledai betina bersama anak. 2 keledai. Di kitab lain itu hanya seekor keledai. Tapi hanya di kitab Matius 2 keledai. Dan ini terus menjadi satu kontradiktif dari kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Injil itu tidak berkesinambungan atau mengandung sebuah kesalahan. Dan yang menarik yang kedua adalah, nanti kita akan bahas, Yesus masuk ke kota Yerusalem seminggu sebelum penyaliban, atau kita bilang pekan suci pada saat itu, ya dikatakan pekan suci, suci, dengan menggunakan keledai. Padahal pada saat itu kendaraan alternatif ada unta, ada kuda. Tapi Yesus memilih keledai. Bukan unta, bukan kuda.
Kalau berbicara tentang otoritas, kekuasaan, biasanya orang memakai kuda. Prajurit memakai kuda, raja memakai kuda, militer pakai kuda. Kegagahan, kuda itu lambang kegagahan. Kuda itu lambang kekuasaan. Kuda itu melambangkan binatang yang punya otoritas. Unta pada saat itu tidak terkenal, tapi masih dipakai. Sedangkan keledai itu adalah binatang yang lamban, terkesannya lamban dan bodoh. Keledai. Tapi Yesus malah memilih keledai. Itu pertanyaan kedua dalam perenungan saya waktu saya belajar tentang kitab. Dan perenungan yang ketiga adalah ketika hal ini harus terjadi dan tergenapi dan pasti terjadi, ini adalah mengenapi nubuatan Nabi Sakaria. Ya, tadi yang di ayat 5 ya, coba mundur lagi ke ayat 5. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Sakaria di tahun 518. Oke, 3 pokok ini akan kita bahas. Dan saya percaya kita semua akan menjadi Kristen yang bertumbuh. Ya, bukan hanya mendengar, membaca, tapi lebih lagi mengerti dan bisa menjelaskan. Ya, kita balik ke PowerPoint tadi. Di slide 3 ya kalau nggak salah ya. Tadi sudah slide 2 ya. Slide 3, nah ini 1 minggu sebelum penyalipan. Lalu kita masuk ke slide 4. Kita mulai bahas satu-satu. Yesus dikatakan mengendarai keledai mudah, keledai beban mudah. Itu terdapat dalam 3 Injil yang lain. Markus, Lukas, Yohanes. Nubuatan Zakaria juga mengatakan dia naik keledai beban mudah. Dia tidak naik kuda, dia tidak naik unta, tapi naik keledai beban mudah. Maksudnya keledai yang masih muda. Ya, masih belum pernah mengangkut beban. Dia tidak naik kuda, tapi dia naik keledai. Keledai itu adalah lambang kelemah lembutan, kerendahan hati. Seharusnya dia naik kuda, gagah. Tapi dia naik keledai, rendah hati. Ini adalah berhubungan dengan khotbah yang disampaikan di Matius 28. Ya kalau nggak salah kemarin ya, Matius 28 atau Matius 21? Matius 28 yang kemarin ya. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Itu Matius berapa? 28 ya? Atau Matius 11, sorry. Matius 11 ya. Sebentar saya buka dulu. Saya mau pastiin dulu. Matius 11. Matius 11. Ya, Matius 11 28 sampai 30. Khotbah yang beberapa minggu yang lalu. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya. Baru dinyatakan waktu dia naik keledai, dia betul-betul lemah lembut, karena keledai itu kan lamban. Lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak naik kuda, dia tidak sombong. Tapi rendah hati. Dan keledai, next slide. Kenapa Yesus menggunakan keledai? Karena keledai mampu memikul beban berat seberat apapun tanpa mengeluh, tanpa mogok jalan, gitu ya. Kan kalau ada orang kerja nih tambah lagi, udahlah saya nggak mau kerja lah bos, gitu ya. Keledai itu tidak pernah begitu selama keempat kakinya masih bisa menopang tubuhnya. Kalau sudah nggak kuat lagi, sudah getar, baru dia langsung drop, dia nggak bisa jalan. Jadi intinya, sekalipun keledai lamban dan bodoh, tetapi keledai siap menerima beban. Tidak pernah menolak beban. Apapun beban yang ditaruhkan dipikulnya, selama dia kuat, dia siap. Nah sekarang pertanyaannya, gitu ya. Yesus naik keledai, berarti pertama, karena menunjukkan dia lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, dia siap menanggung beban. Apapun yang diberikan kepada dia, sekalipun dia adalah anak Allah, pada saat dia mengosongkan diri menjadi manusia sama seperti kita, dia siap menanggung beban itu. Sampai pada mati. Sebelum menjawab lebih jauh lagi tentang keledai, kenapa Yesus memilih keledai? Kenapa banyak orang-orang pilihan Tuhan seperti Maria
waktu mengandung, ya, untuk mendaftarkan dirinya, ya, pada saat itu kan ada apa namanya tuh, yang nih sensus, ya, dan sensus, dia juga naik keledai. Bahkan kalau nanti baca di kitab Raja-Raja, Salomo waktu mau diangkat jadi raja, dia juga naik keledai. Tahu cerita yang Simpson? Dia menghancurkan bangsa Filistin pakai tulang rahang keledai. Saya pernah pakai keledai. Jadi ini ada satu hal profetik dalam keledai. Bahkan keledainya Bileam, ya, Bileam itu bisa ngelihat malaikat, makanya dipukul. Jadi keledai ini ada satu yang profetik. Saya lagi gali, kenapa binatang keledai ini dipilih Tuhan pada saat dia masuk kota Yerusalem dan dia diluluhkan sebagai raja. Hosana, Hosana bagi raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud. Mereka berteriak-teriak, bangsa Israel berteriak-teriak karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah raja yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Sekalipun tujuan Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari kerajaan Romawi, tapi menyelamatkan mereka untuk masuk kerajaan sorga. Menggenapi nubuatan Zakaria bahwa dia adalah Mesias. Tetapi mereka salah. Mereka mengira bahwa Yesus datang menjadi raja atas mereka yang melawan raja Romawi. Dan ketika mereka tahu bahwa Yesus datang bukan untuk itu, mereka kecewa. Seminggu kemudian setelah mereka mengelulukan Tuhan dengan daun palma dan melemparkan jubah, berteriak Hosana, bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Ini peristiwa yang luar biasa krusial, sehingga Tuhan bawa saya untuk merenung di sini. Oh, banyak sekali sampai hari ini anak Tuhan, ya, sampai hari ini anak Tuhan selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tapi begitu tahu kehendaknya tidak terjadi, berbeda dengan kehendak Tuhan, mereka kecewa. Mereka ninggalin Tuhan, mereka salibkan Yesus. Mereka gantikan Yesus. Ini yang saya kadang-kadang sedih. Dan Tuhan kasih lihat, ini tanda akhir zaman, nak. Kan banyak orang murtad. Akan banyak orang yang saling menyerah. Tapi yang setia sampai kesudahannya, itu yang akan terpilih. Gak gampang ikut Tuhan. Siapa bilang gampang ikut Tuhan? Sekalipun berkat-berkatnya selalu ada buat kita. Luar biasa. Lalu kita mau coba lihat, apakah benar Yesus sudah dinubuatkan 500 tahun yang lalu, sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi. Coba next slide. Kita akan belajar tentang nubuatan Zakaria. Ada yang tersembunyi di sini. Dalam terjemahan baru, di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan begini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nubuatan Zakaria menyatakan seekor. Mengendarai seekor. Seekor itu 1 apa 2? 1. Tapi Yesus menemukan berapa? 2. Lalu ada orang yang bias. Di luar sana ada yang bias. Ya. Mereka langsung menggambarkan gambar-gambar yang jadi lelucon. Yesus naik di 2 keledai. 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Bahkan ada yang menggambarkan keledai 1, keledai 2 ada papannya, Yesus di tengah. Itu saya kira orang-orang yang diizinkan oleh musuh untuk membuat Injil menjadi bias. Tapi di sini perhatikan, putri Sion, putri Yerusalem. Putri, katakan putri. Kenapa Sion dan Yerusalem? Karena kita tahu sorga ada di Yerusalem baru. Kasih karunia ada di Bukit Sion. Penyalipan ada di Bukit Sion. Sorga ada di Yerusalem baru. Kenapa putri? Karena kita adalah calon mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ini buat kita. Ini buat kita. Raja yang dikatakan di sini adalah raja yang menyelamatkan. King of Kings, raja di atas segala raja. Karena dia bukan berasal dari dunia ini.
Dia datang bukan untuk menaklukkan dunia. Dia datang untuk menaklukkan hati dan pikiran. Kalau kita mau buka hati, kita mau buka pikiran kita, maka dia akan berotoritas dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Stop. Pak tidak menjelaskan ada 2 ekor keledai. Next slide. Ya, kita akan belajar bahasa aslinya. Sehingga kita tidak dibodoh-bodohi oleh penyesatan pengajaran di luar sana. Oke. Saya tidak akan jelaskan bahasa Ibraninya, karena ini ada kelas khusus untuk belajar di sini. Ya. Tetapi yang jelas, kalau kita belajar terjemahan Inggrisnya, di sini dikatakan, and riding a donkey, and a foal, the offspring of one of she donkeys. Jadi dia mengendarai seekor keledai yang adalah anak dari keledai itu. Si laki atau perempuan? Ada keledai betina. Ya, tetapi waktu dia katakan riding a donkey, dalam bahasa asli Ibrani itu adalah Al-Kamor. Ya, bahasa Ibraninya Al-Kamor. Al-Kamor itu kata dasarnya kamor, artinya keledai jantan. Tapi pada saat keledai muda, keledai jantan daripada one of she donkey, anak kepunyaannya ketiga, ya. Ini kalau pakai S berarti kepemilikan. Ini kata aslinya adalah atonot, ya, atonot atau dalam bahasa aslinya aton. Aton menyatakan keledai perempuan. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan di kitab Zakaria bahwa Yesus mengendarai keledai jantan yang merupakan anak daripada keledai betina. Berarti ada berapa? 2. Jadi jangan sampai bias. Wah, katanya gini Pak, katanya gitu Pak. Oh, menurut pengajarannya begitu Pak, begitu. Perjanjian lama dengan perjanjian baru selalu berkesinambungan. Tidak ada pertentangan. Alkitab adalah superior. Dia karya Roh Kudus. Hasil karya Roh Kudus sempurna. Tidak ada pertentangan. Tapi saling berkesinambungan. Sehingga kita tahu pada saat itu di perjanjian baru Matius menulis bahwa waktu Yesus menyuruh muridnya mencari keledai, ada 2 keledainya. Ada yang betina sebagai ibunya dan yang jantan sebagai anaknya. Yesus mengendarai yang mana? Yesus mengendarai sesuai dengan nubuatan Zakaria, keledai beban muda. Ya. Bagaimana dengan 3 Injil yang lain mengatakan seekor keledai muda? Karena mereka hanya berfokus kepada nubuatan bahwa Yesus mengendarai keledai muda. Pak, kalau gitu buat apa mamanya datang? Buat apa mamanya dibawa? Ingat, pada kondisi saat itu semua orang ricuh, bersorak-sorai. Ada yang lempar baju, ada yang teriak-teriak, ada yang pakai daun palem. Ya, kenapa daun palem? Itu lambang kemenangan pada saat itu. Makanya waktu Olimpiade di kerajaan Romawi, itu jadi Olimpiade berasal dari kerajaan Romawi. Itu pakai daun, itunya apa? Simbolnya adalah daun palem, lambang kemenangan. Mahkotanya kan mahkota daun. Ya, jadi itu lambang victory, kemenangan. Hosana bagi Raja Daud. Bisa bayangkan kondisi pada saat itu, hiruk pikuknya itu luar biasa. Bayangkan seekor anak keledai yang masih unyu-unyu, kalau nggak didampingi sama ibunya, saya rasa dia gak akan jalan, takut, panik. Tapi ibunya, keberadaan ibunya adalah menenangkan, mendampingi. Sehingga Yesus pada saat naik anak keledai itu, semuanya berjalan dengan baik. Ditambah lagi mereka melempar daun, melempar pakaian. Bisa kebayang ya kondisinya. Kalau anak keledai itu tidak didampingi oleh induknya. Tapi Yesus tidak menaiki keduanya. Yesus tetap menaiki keledai muda. Nah, pertanyaan itu sudah terjawab. Tidak ada pertentangan teologi lagi. Kita sudah mengerti. Dan makna berikutnya tetap kembali. Kenapa harus keledai? Next slide.
Keledai mempunyai tanda di tubuh, salib. Ini adalah keledai yang dicukur bulunya. Dan ternyata memang mempunyai cross sign, tanda salib. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Yang ada adalah kebenaran di dalam Tuhan. Kalau dia pilih donkey, kalau dia pilih keledai, dia masuk ke Yerusalem untuk menyelamatkan kita. Karena sorga adalah Yerusalem baru. Hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Langit yang lama, bumi yang lama tidak ada lagi. Adanya langit baru dan bumi baru. Dan itu disebut Yerusalem baru. Dia akan membawa kita ke sorga. Dia akan menempatkan kita di Yerusalem baru. Tetapi dia harus menanggung beban yang berat dengan lemah lembut, dengan sabar di atas kayu salib. Dia mengendarai keledai karena dia tahu beban berat itu harus ditanggung dan diselesaikan dengan kayu salib. Pemilihan keledai bukan sesuatu yang disengaja. Tapi keledai adalah binatang yang menjadi tanda bahwa dia datang untuk mati buat kita. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kenapa harus salib? Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca. Ayat 13 yang baca, 14 Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan meneruskan pembacaannya. Demikianlah firman Tuhan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Katakan amin. Perhatikan apa yang Tuhan tuntun. Hidup. Berapa waktu yang lalu kita belajar tentang berkat Abraham? Berapa waktu yang lalu kita belajar tentang melekat kepada Tuhan? Dan Tuhan persiapkan semua skema khotbah ini untuk menyambut hari Paskah. Dia mati. Seakan-akan dia terkutuk dalam kematian. Mestinya kita yang terkutuk. Kita berdosa. Keyboard boleh datang. Kita nyanyi satu lagu. Dia selalu baik buat kita. Kita nyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan. Tadi Tuhan sudah bicara. Rupanya Tuhan mau nyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan. Dia pilih kita, dia sayang kita. Dia mati gantikan kita. Dia menjadi terkutuk seakan-akan dia dikutuk padahal dia tidak pernah berdosa. Supaya kita yang harusnya terkutuk, tapi kita menjadi dapat berkat dari dia. Kita nyanyikan lagu ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, I've been held in your arms. From the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Lebih sungguh-sungguh katakan, I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days.
been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia merendahkan diri, dia menjadi manusia. Lahir di kandang binatang, mati di kayu salib. Diludahi, ditelanjangi, dipukul, disiksa, dicambuk belakangnya. Sampai dagingnya terkelupas semua. Kepalanya dikasih mahkota duri, ditekan lagi, dipadatkan. Darah bercucuran semua. Tangannya dipaku, kakinya itu dipaku. Kakinya bukan seperti gambar di salib paku di telapak kaki, tidak. Kakinya ditumit. Mau tahu itu. Seharusnya kita. Tapi dia sayang kita. Dia gantikan kita. Supaya berkat Abraham selalu ada buat kita. Dan ketika kita menerima berkat Abraham, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus. Jangan pernah tukar Yesus. Jangan pernah jual Yesus. Pergumulan kita di dunia ini tidak sampai berdarah-darah. Tidak seperti dia. Puji Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Dia bangkit. Kita merayakan Paskah. Atas lambang kemenangan Yesus. Yang sudah menang atas maut. Yang hidup selama-lamanya. Yang akan membawa kita semua ke Yerusalem baru untuk menjadikan dia raja atas segala raja. Raja yang menyelamatkan, raja yang memberkati, raja yang membela. Raja yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Mesias, Mesaya, Kristus, Al-Masiah. Saya bersyukur saya masih punya jemaat dan pengerja yang setia. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak peduli jumlah Tuhan. Bagi saya yang terpenting ada kesetiaan. Karena Yesus sudah mengajarkan sama saya, apapun yang terjadi, kamu harus setia sampai garis akhir hidup kamu. Itu yang terpenting, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Saya sudah diberikan tempat untuk bekerja. Saya bersyukur. Itu lebih dari cukup. Saya terpilih jadi pengerja di kebun anggur subur miliknya Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga terpilih. Gak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau kita ada di sini setia saja, bertumbuh di gereja ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia tidak terjebak oleh waktu, dia pegang hari esok kita. Apapun yang kita berikan buat Tuhan, saya percaya Tuhan akan prioritaskan kita. Gak
ada kita ditinggal Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang setia kok. Dia ajarkan kita setia. Dia juga setia. Gak mungkin dia tertidur, gak mungkin dia lagi meeting, gak mungkin dia lagi sibuk, gak mungkin dia lupa. Dia adalah Tuhan yang setia. Ketika kita setia, Dia yang pegang hari esok. Dia akan berkati hari-hari kita, masa depan kita, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa Yesus adalah Raja untuk Putri Sion dan Putri Yerusalem. Kita adalah mempelai Kristus yang sedang didewasakan dan dipercantik. Pada waktunya nanti, kita semua, katakan kita semua, akan bertemu di sorga selama-lamanya. Amin. Pemusik saya undang maju ke depan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu yang luar biasa. Saya percaya bahwa pada waktunya nanti kita akan masuki Yerusalem baru. Kita nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang girang karena Tuhan kita sudah bangkit. Kita percaya bahwa hari esok ada di dalam Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Beri hidup. kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Iman kami tidak sia-sia. Pemberitaan tentang Engkau tidak sia-sia. Kami menjadi orang yang paling beruntung karena kami punya Tuhan yang hidup. Bapa dalam sorga, kami serahkan rancangan kami, masa depan kami, kehendak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau yang pegang hari esok. Dan kami terlalu percaya Engkau menggantikan kami dari hukuman kami untuk supaya kami memperoleh berkat Abraham. Kami percaya ada berkat-berkat yang sedang Kau persiapkan buat masa depan kami. Bapak, Engkau lihat jiwa-jiwa yang dengan setia hadir, jiwa-jiwa yang terus bertahan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga kesetiaan mereka berharga di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata, inilah hambaku yang baik dan setia. Biarlah mereka boleh memperoleh berkat-berkat Abraham itu Tuhan. Materaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih lagi Tuhan, jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini berjalan dalam kebenaran sampai akhir hidup kami semua.
Dan kami percaya Tuhan, pada waktunya nanti, kami juga akan berteriak-teriak, Hosana! Hosana bagi dia! Hosana bagi Raja! Hosana bagi orang yang datang dalam nama Tuhan! Hosana bagi yang maha tinggi! Karena kami semua, pada waktunya nanti, akan disempurnakan dan berada di Yerusalem baru, bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Tambah-tambahkan, tumbuh-tumbuhkan iman kami. Sehingga kami bukan hanya bertambah dan bertumbuh, tapi lebih lagi berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih buat firman-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan, untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.